Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnia Triana Lubis, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, kelas PTBA 2019. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran gambar teknik, khususnya KD 3.3. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis, kemudian menyajikan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Dengan kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik geomatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ialah agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi 1 garis gambar, 2 garis sumbu, 3 garis potongan, 4 garis bantu, 5 garis arsiran, 6 garis-garis benda yang tertutup. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu bentuk dan fungsi garis gambar. Terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi gambar teknik. Beberapa fungsi gambar teknik yaitu 1. Gambar sebagai bahasa teknik, 2. Gambar sebagai bahan informasi teknik, 3. Gambar sebagai gagasan dan pengembangan. Kemudian pengertian garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi yaitu panjang. Garis mempunyai beberapa jenis bentuk yang masing-masing bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaan sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambar harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selanjutnya, bentuk dan fungsi garis gambar. Jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu 1. Garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Ketiga garis ini mempunyai perbandingan 1:0,7 dibanding 0,5. Selanjutnya, macam-macam garis gambar. Pertama, garis gambar atau garis tebal dengan ukuran 0,5 sampai 0,8 mm berfungsi pertama untuk garis benda atau garis gambar tidak langsung, kedua untuk garis tepi atau garis pinggir atas gambar dengan bentuk sebagai berikut. Yang kedua, garis tipis dengan ukuran 0,1 sampai dengan 0,35 mm berfungsi 1 untuk garis gambar yang dibayangkan ada, 2 untuk garis ukuran, 3 untuk garis bantu ukuran, 4 untuk garis arsir, dan 5 untuk garis gambar penampang yang diputar setempat dengan bentuk sebagai berikut. Yang ketiga adalah garis tipis bergelombang dengan ukuran 0,1 sampai dengan 0,35 mm berfungsi untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian atau disobek dengan bentuk sebagai berikut. Yang keempat, garis gores dengan ukuran 0,4 sampai dengan 0,5 mm dengan fungsi untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat langsung dengan bentuk sebagai berikut. Yang kelima, garis-garis bertitik tipis dengan ukuran 0,1 sampai dengan 0,35 mm yang berfungsi 1 untuk garis sumbu, 2 untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari suatu benda yang bergerak, 3 untuk garis lintasan dengan bentuk sebagai berikut. Yang keenam, garis-garis bertitik tipis dengan garis-garis ujungnya ditebalkan dengan ukuran antara 0,1 sampai dengan 0,35 mm dan 0,5 sampai dengan 0,8 mm dengan fungsi untuk garis batas mengiris dan memotong dengan bentuk sebagai berikut. Dan yang terakhir, garis-garis bertitik tebal atau gores dengan ukuran 0,5 sampai dengan 0,8 mm dengan fungsi untuk garis yang menunjukkan suatu bagian benda yang akan dikerjakan selanjutnya secara khusus dengan bentuk sebagai berikut. Baiklah, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini ialah garis mempunyai beberapa jenis dan bentuk yang masing-masing bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaan sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambar harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.